Sobat Setara, kembali lagi di acara Ngobrol Asik bareng Setara. Kali ini kita kedatangan narasumber yang bernama Mas Winarso. Mas Winarso merupakan salah satu pendiri dari Yayasan Setara. Oke Mas Winarso, gimana nih kabarnya hari ini? Oh, semangat. Oke. Ya. Jadi kan dalam perjalanan Setara itu tiap perjalanannya dibikin lagu. Nah, ada satu lagu yang berjudul Satu Rasa. Nah, itu gimana sih ceritanya bisa tercipta lagu yang berjudul Satu Rasa itu? Oh, gitu ya. Satu Rasa itu lagu dibuat tahun 1996. Di mana waktu itu kita lagi mempromosikan tentang isu-isu anak jalanan. Di mana saat itu Mbak Pun, anak-anak jalanan itu stigmanya buruk. Jadi dianggap anak yang sulit diatur, anak nakal, premanisme, segala macam itu. Oh, berarti seperti kayak labeling gitu ya Pak terhadap si anak? Betul, kalau istilah sekarang labeling gitu. Yeah. Nah, makanya kan pada kenyataannya nggak seperti itu. Mereka juga tetap anak, sebagaimana anak-anak yang lain. Cuman persoalannya kan mereka kurang beruntung kehidupannya gitu ya. Kenapa mereka lari ke jalanan? Karena persoalannya ada di rumah pasti. Karena di rumah itu maka mereka lari ke jalan. Tetapi ketika di jalan pun mereka kan menemukan banyak masalah ya. Termasuk stigma tadi itu. Nah, dari sini kita mencoba untuk mempromosikan bahwa kita ini semua itu ya sama. Saya sama Mbak Pun itu ya sama-sama manusia gitu ya. Oh, nah, makanya kita waktu itu masuk dari kampus ke kampus mempromosikan itu bahwa anak jalanan itu juga sama dengan anak-anak yang lain loh. Nah, mereka itu sebenarnya juga korban. Nah, karena itu kita mencoba untuk mengikat satu ikatan sosial gitu bersama dengan beberapa relawan-relawan, aktivis-aktivis yang peduli pada anak-anak. Maka lagu itu kemudian kita beri nama Satu Rasa. Artinya, kowe mbak aku ki podo. Dan memiliki rasa yang sama. Rasa yang sama itu, ikatan itulah, persaudaraan itulah yang kemudian mencoba kita kembangkan untuk mengupas persoalan-persoalan anak jalanan. Jadi masalahnya bukan di anaknya sebenarnya, karena sistem inilah yang membuat mereka turun ke jalanan. Makanya bahwa persoalannya itu bukan karena dia di jalan kemudian anak ini jadi nakal atau anak ini jadi preman, tidak. Karena mereka pasti ada masalah ketika dia lari ke jalanan itu. Makanya untuk mencoba membangkitkan rasa persaudaraan, ayo kita coba bersama-sama nih untuk mengulas, mengangkat persoalan anak-anak jalanan ini. Makanya lagu Satu Rasa itu adalah wujud dari bagaimana kita mencoba menggugah rasa kemanusiaan kita bersama untuk melihat persoalan-persoalan lingkungan sosial di sekitar kita. Begitu Mbak Pun. Silakan Mbak Winarso. Oh iya, kopi cocok ya. Enak ya Mbak Pun kopinya. Iya pasti. Gimana selanjutnya yaitu pertanyaan mengenai pada masa itu apa saja sih Pak permasalahan yang dialami oleh anak jalanan tersebut? Oh, masalah-masalah yang muncul di jalan ya, itu kan jelas. Pertama, mereka masih anak-anak, artinya rentan kehidupan mereka ini kan. Pertama mereka kena aksi, kalau sekarang ini malah bullying gitu ya. Itu jelas terhadap senior-senior mereka yang ada di jalan. Kayak misalnya mereka dimintain uang, padahal mereka ngamen, kerja keras gitu ya. Uangnya itu dipalain gitu. Atau juga ada juga mereka harus menyisihkan untuk orang tuanya hasil dari kerja-kerja dia di jalan ya. Anak-anak di jalan waktu itu kan bukan hanya ngamen, ada yang semir sepatu, ada yang jual koran, ada yang menawarkan barang-barang di bis-bis waktu itu. Nah seperti itu. Di samping itu persoalan keamanan tadi ya, keamanan untuk anak ini jelas rentan sekali. Kedua masalah kesehatan, jelas mereka tidurnya kan di tempat-tempat terbuka Mbak Bu. Ya betul. Ya di taman-taman kota, di pasar, di masjid gitu ya. Nah ini kan juga sangat mengganggu
kesehatan mereka juga. Belum lagi persoalan yang disebut oleh pemerintah itu ketertiban. Nah, misalnya ada garuan segala macam, ya anak-anak juga ikut kegaruk. Kadang dia dicampurin sama kalau sekarang istilahnya ODGJ itu. Nah, mereka juga ditampung di satu tempat yang sama, ya suasananya memang waktu itu ya tidak baik untuk anak-anak, untuk pertumbuhan mereka. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya nih Mas Winarso. Ya. Apa sih perbedaan anak jalanan di masa itu tahun 1996 sama dengan anak jalanan zaman sekarang? Menurut Mas Winarso itu seperti apa? Oh ya, pertama kebijakan ya. Kalau otomatis kan rezimnya berbeda waktu itu ya. Dulu itu kan rezimnya sangat represif. Jadi memang unsur-unsur kekerasan itu seringkali terjadi dialami oleh anak-anak. Walaupun dia oleh Satpol PP atau ketika dia berhadapan dengan polisi, itu kan cara-caranya itu kan cara-cara yang kasar, yang keras gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin sekarang kalau persoalannya masih sama, cuman mungkin cara penanganannya berbeda. Nah, Mbak pun tahu Kota Semarang ini kan juga pernah membuat ini ya, peraturan ya, bahwa dilarang memberikan uang pada pengemis, pengamen di jalan itu ya. Yeah. Nah, sekarang bentuknya himbauan. Kalau dulu langsung ditangkap, Mbak. Seperti itu. Ini dari sisi aspek kebijakan. Walaupun persoalannya masih sama, cara penanganannya yang berbeda. Seperti itu. Berarti kalau zaman dulu itu kalau misalnya kita memberikan uang kepada anak jalanan yang mengemis misalnya di lampu merah atau menjual koran, itu kita tidak boleh, kita langsung ditegur gitu, atau ya bukan hanya ditegur, tapi ada operasi-operasi khusus seperti Satpol PP itu dia turun langsung ke jalan menguber anak-anak itu, mengejar. Seperti itu. Itu Sobat Setara, perbincangan singkat kita dengan Mas Winarso selaku pendiri Yayasan Setara, di mana sistem dan permasalahan yang berbeda, namun tetap saja anak-anak yang menjadi korbannya. Sekian acara Ngobras kali ini. Sampai bertemu di acara Ngobras selanjutnya. Dadah. Merdeka. Merdeka. Hati yang bicara, ulurkan tangan, bantulah sesama.